Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza lawan hadanallah amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dan semoga Anda semua dalam kondisi sehat. Dalam kesempatan kali ini saya akan membincangkan tentang atau seputar kritik hadis. Membincangkan tentang kritik hadis. Ini tentu sesuatu yang selalu menarik untuk kita diskusikan dan berdebatkan, khususnya terkait dengan kesejarahan hadis atau terkait dengan keaslian atau kepalsuan sebuah hadis. Dalam konteks ini banyak teori bermunculan, teori-teori kontemporer untuk menyoroti persoalan itu. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan membincangkan satu teori yang menurut saya fenomenal dan menarik, yaitu tentang common link. Teori common link, teori yang digagas oleh Joseph Scott. Sebenarnya teori ini bukan hal baru ya, karena ini sudah muncul sejak pertengahan abad 20 gitu. Joseph Scott pernah menulis satu buku yang diberi judul The Origin of Muhammadan Jurisprudence. Beliau banyak bicara tentang teori common link. Apa itu teori common link? Teori common link adalah sebuah yang bisa diartikan secara sederhana adalah sebuah periwayat atau riwayat yang atau perawi yang menyampaikan hadis kepada beberapa murid. Apa yang menarik dari teori common link ini? Menurut saya yang pertama adalah kalau kita merujuk pada apa yang dibawakan oleh Joseph Scott, bahwa teori ini akan mampu mendeteksi keaslian dan kepalsuan sebuah hadis dari isnad atau sanad-sanad yang rentetan sanad-sanad itu. Joseph Scott misalkan banyak mengamati hadis-hadis itu, mengapa hadis tersebut muncul atau diriwayatkan oleh satu sahabat gitu ya, oleh suatu sumber atau sebuah sanad yang tunggal begitu. Misalkan ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat satu dan kemudian sahabat ini kemudian diriwayatkan oleh para perawi-perawi ini dari mulai sampai ke tabi'in dan seterusnya. Bagi Joseph Scott ini tentu rawan terhadap kepalsuan. Idealnya sebuah hadis menurutnya adalah jika satu hadis itu dipancarkan oleh banyak sahabat dan kemudian diriwayatkan oleh banyak tabi'in dan seterusnya itu oleh banyak sahabat begitu. Bukan satu sahabat kemudian ini ditransmisikan ke mana-mana begitu. Idealnya sebuah hadis semacam itu. Ini yang oleh Joseph Scott sebagai pencetus teori common link ini dianggap akan membuat hadis itu menjadi penuh dengan keraguan atau diragukan keasliannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, selama ini hadis yang banyak tersebar itu. Sehingga dengan menggunakan teori common link menurut Joseph Scott ini tidak hanya sekedar bisa mendeteksi kepalsuan itu, tapi juga bisa mendeteksi penanggalannya. Penanggalan hadis bisa ditetapkan dari situ. Selain itu, dengan common link kita juga bisa mendeteksi atau mengidentifikasi tentang asal usul hadis itu dari dua segi. Menurut Joseph Scott ini, yang pertama adalah dari segi waktu, kita bisa memberikan penanggalan, dan kedua dalam segi tempat, kapan hadis itu dimunculkan. Ini mungkin poin penting dari teori common link Joseph Scott ya, yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama adalah menurutnya sebuah hadis itu dikatakan memiliki periwayatan ideal jika jalur isnadnya itu memiliki koleksi jalur yang bermacam-macam. Jadi jika ini hadis ini ditransmisikan, karena common link juga bisa disebut dengan common transmitter. Itu ini hadis dari Nabi, ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, sanadnya sahabat-sahabat, dari sahabat ini kemudian ditransmisikan pada tabi'in dan seterusnya. Ini menurut dia adalah periwayatan yang ideal yang bisa memenuhi klaim kesejarahan, lebih valid. Jadi sahabat banyak mendengarkan itu dan sahabat banyak menyampaikan, mengabarkan, ada referensinya.
yang banyak dari sahabat sebagai pelaku sejarah yang mengikuti kehidupan Nabi. Dan yang kedua, Kamenling adalah mampu memberikan atau mengidentifikasikan asal usul dari hadis itu. Dari segi waktu, kita bisa memberikan penanggalan, mengetahui kapan itu hadis itu dimunculkan, dan dari segi tempat. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Kamenling merupakan kritik atas teori-teori hadis klasik yang dia anggap itu tidak mampu mendeteksi sejauh itu. Tapi tentunya kritik dari Joseph Card ini dan kemudian dikembangkan oleh Joy Ball ya, ini tentu, dan mereka ini adalah sarjana hadis barat ya, tentu banyak dibantah oleh ahli-ahli hadis muslim. Misalkan bahwa Islam juga sebenarnya memiliki kritik hadis yang cukup valid, misalkan dalam mustalah hadis begitu. Kita juga memiliki teori kritik hadis. Misalkan dalam Islam itu untuk mendapatkan atau menstatuskan hadis itu menjadi mutawatir, asli atau palsu begitu, itu kita melalui kritik sanadnya begitu. Jadi kualitas perawi itu betul-betul ditekankan dari aspek kejujuran, dari aspek keadilannya dan sebagainya, sehingga bisa jadi benar bahwa hadis itu memang tidak memiliki jalur banyak, tapi jika yang meriwayatkan itu adalah mereka yang adil, yang kejujuran, maka ini bisa diterima dan diyakini sebagai klaim sejarah gitu ya, keaslian hadisnya. Sehingga apa poinnya? Poinnya adalah bahwa kalau dalam Islam itu, dalam kritik hadis klasik, penekanannya ada pada kualitas periwayatnya, kualitas sanadnya, dan itu sangat ditekankan. Sementara kalau dalam konsep Kamenlingnya Joseph Card itu terletak pada sejauh mana jalur-jalur isnadnya itu yang bisa ditampilkan begitu. Nah, seperti itu. Jadi dalam teori kritik hadis klasik yang dimiliki oleh ilmuwan hadis muslim, penekanannya terletak pada periwayatannya atau status periwayatannya itu, apakah adil tidak. Maka proses identifikasi menjadi penting untuk menentukan apakah si periwayat ini betul-betul memenuhi kriteria sebagai seorang perawi di situ. Jadi bukan pada kuantitas, tapi pada kualitas itu. Sehingga bisa jadi hadis itu memang transmisinya dari satu sahabat, tapi diriwayatkan oleh seorang yang berintegritas, maka ini hadisnya bisa diterima pada kualitas, bukan pada kuantitas. Nah, selain itu yang menarik dari teori Kamenling adalah bahwa Joseph Card itu menganggap bahwa hadis-hadis yang sekarang muncul itu tidak memiliki otentitas. Kenapa? Karena itu dimunculkan di era para fuqaha. Disebutkan oleh Joseph Card bahwa hadis itu banyak berkembang untuk menyiasati hukum Islam di era para fuqaha. Misalkan pada era Imam Syafi'i begitu, dalam menyelesaikan satu persoalan begitu, sehingga ini tidak bisa jadi hadis ini tidak terjadi pada era Nabi, tapi kemudian hasil dari konstruksi dari para fuqaha. Padahal menurutnya para fuqaha seperti Imam Syafi'i misalkan gitu, dalam mengkonstruksi hadis itu rentang waktunya 2,5 abad, 250 tahun kehidupan Imam Syafi'i ini pada Nabi. Bagaimana mungkin kemudian kita mampu mendeteksi keautentikan itu? Tapi sekali lagi bahwa dalam Islam, dalam teori kritik hadis Islam itu mengatakan bahwa sekali lagi penekanannya adalah pada kualitas perawiyah, yang itu memang betul-betul tidak sembarangan. Dalam sebuah riwayat itu, jika seorang perawi itu sedikit saja diketahui tidak jujur, maka hadis yang diriwayatkan itu akan gugur dengan sendirinya. Betapa ketatnya filterisasi hadis dalam dunia Islam. Terlepas dari itu semua, bahwa Kamenling yang digagas oleh Joseph Card menurut saya akan memiliki banyak kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam hal hadis ini. Terlepas dari setuju tidak setuju dengan teori Kamenling, tapi setidaknya teori ini akan memperkaya
kita dalam menentukan atau mengidentifikasikan mana hadis yang asli dan palsu. Setidaknya konsep dari Joseph Scott ini bisa menjadi salah satu hal hasanah atau teori yang mampu membantu kita untuk mendeteksi hadis itu. Demikian review saya dari teori Kamerlingh Joseph Scott. Semoga ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.